Shalom saudaraku, kita bertemu lagi dalam renungan hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah kita dikenal oleh Allah. Saudara, sesuatu yang berbahagia ketika kita tahu bahwa kita dikenal oleh Allah. Hari ini kita mau sama-sama renungkan bagaimana kita bisa dikenal oleh Allah. Saudara, saya percaya setiap kita mengerti perbedaan antara tahu dan mengenal. Nah, saudaraku, hari ini kita ingin tahu sejauh mana pengenalan kita kepada Bapa. Atau jangan-jangan kita hanya tahu Tuhan kita Yesus namanya. Kita hanya tahu Tuhan kita, tetapi kita tidak mengenal Dia. Nah, saudaraku, jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Saya akan bacakan bagi saudaraku di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow, saudaraku, sungguh sesuatu yang dijauhkan daripada kita. Ini adalah sebuah peringatan dari firman Tuhan. Saudaraku, sebelum kita akan berbicara lebih jauh, saya akan mengajak saudaraku mempertimbangkan dua pernyataan ini. Yang pertama, saudaraku, Tuhan, aku mau melakukan segala sesuatu bagimu dalam hidupku. Yang kedua, saudaraku, Tuhan, aku mau melakukan apa yang Engkau mau aku lakukan bagimu di dalam hidupku. Saudaraku, banyak kita mungkin melakukan pelayanan kita, melakukan pekerjaan kita, melakukan studi, bisnis, pekerjaan, rumah tangga, saudaraku. Mungkin menurut kita itu baik. Tetapi apakah kita bertanya itu juga baik bagi Tuhan untuk kita lakukan, saudaraku? Nah, untuk kita bisa mengerti kehendak Bapa, apa yang ingin Bapa untuk kita lakukan bagian dalam kehidupan kita harus kenal dulu. Kita nggak hanya tahu Bapa kita nggak hanya tahu Tuhan kita Yesus namanya, sehingga saudara tahu kehendak Dia. Saudara, Yesus Kristus yang ada di dalam diri saudara dan saya, Dia menginginkan supaya kita tahu kehendak Bapa. Karena teladan kita adalah Yesus Kristus. Mari kita akan baca di Yohanes 4 ayat 34. Demikian firman Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Luar biasa, saudaraku. Yang Yesus Kristus inginkan adalah kita melakukan kehendak Bapa. Saudara, saat ini kita masih di rumah, saudara, karena pandemi ini, COVID-19. Tapi saudara, jangan salah. Orang mungkin menganggap di rumah santai gitu. Tidak, saudaraku, di rumah juga pasti banyak tantangan. Saya alami, saudaraku. Justru tingkat kesibukannya makin tambah. Tapi Roh Kudus ingatkan kita untuk jangan karena kesibukan sehingga kita lupa dengan jam-jam doa kita, jam-jam keintiman kita dengan Tuhan, karena kesibukan kita, kelalaian kita, saudaraku. Saudara, kita belajar untuk membangun persekutuan dengan Tuhan. Ambil jam-jam doamu, saudaraku. Mungkin ada beberapa orang, saya pernah dengar, dimanapun kita bisa berdoa kok. Ya benar, saudaraku. Keintiman itu dibangun hanya engkau dan Bapa, saudaraku. Sama seperti wanita, seorang ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
Dia mungkin tidak akan ada di tempat umum, saudaraku. Dia masuk ke ruangan khusus untuk ibu-ibu yang memberikan ASI. Dan disitulah terjadi hubungannya intim anak dan ibunya. Demikian kita dengan Allah kita. Kita beri jam-jam waktu doa kita. Kita ambil waktu kita, hanya saya dan Bapa, hanya engkau dan Bapa, saudaraku. Tidak diganggu dengan ponselmu, tidak diganggu dengan hiruk pikuk yang ada di sekitar kita. Kita cari tempat untuk kita bisa berdoa dan bersekutu dengan firman-Nya. Sungguh, ketika kita membangun itu, saudaraku, maka kita semakin mengenal Bapa kita dan Bapa mengenal kita, saudaraku. Adalah sebuah komitmen, saudara. Dengan berkomitmen maka kita memiliki keteguhan hati. Sekalipun lingkungan kita bisa berubah, situasi bisa berubah, saudara. Tetapi orang yang teguh hatinya, dia tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang berubah. Dia akan jaga konsisten untuk dia tetap menjalin hubungan dengan Bapa. Orang yang berkomitmen, dia memiliki ketulusan hati, dia memiliki keteguhan, sehingga dia tidak bisa digoncangkan, dia tidak bisa dipengaruhi. Taat, saudaraku, karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengasihi aku, dia melakukan perintahku. Artinya ketaatan, saudara. Mari kita belajar untuk taat. Haleluya, saudaraku. Mulailah ambil keputusan untuk membangun keakraban dengan Tuhan. Periksakan diri kita sejauh mana keakraban hubunganmu dengan Tuhan. Ambil keputusan hari ini supaya kita tahu kehendak Bapa, apa yang Bapa ingin untuk kita lakukan bagi kemuliaan-Nya. Tuhan memberkati.